Anies Baswedan nonton Formula E, beli tiket sendiri bersama keluarga, bukan dibiayai atau bukan undangan. Diteriaki, Presiden 2024. Bagaimana menurut kalian? Apakah hadirnya Mas Anies itu simbol kecintaan terhadap Formula E? Atau ini simbol perlawanan terhadap sementara ini yang hingar-bingar? Atau menuju 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Formula E, pasti kalian, ini ada hubungannya dengan KPK itu ya. Tapi pada saat ini juga tetap dilaksanakan. Mas Anies pun datang, beli tiket sendiri bersama keluarga. Yang biasanya kan orang datang karena diundang, ini beli tiket sendiri. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya apa di balik Mas Anies menonton. Pertama kita baca di Detik, nonton Formula E di Ancol, Anies diteriaki Presiden 2024. Kemudian juga di Detik judulnya Anies nonton Formula E sekeluarga, saya beli tiket bukan undangan. Ini menunjukkan bahwa ya berbeda suasananya dengan dahulu. Selanjutnya di Kompas, Anies Baswedan beli tiket sendiri untuk nonton Formula E 2023. Masa sih tidak ada undangan? Padahal dia itu orang yang pertama kali mengagendakan Formula E dan orang yang terhormat ketika itu. Tapi sekarang kok tidak diundang ya? Kemudian yang terakhir di Antara, Anies Baswedan dan keluarga nonton Formula E. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan selanjutnya kita tambahkan yang lain. Di Detik, nonton Formula E di Ancol, Anies diteriaki Presiden 2024. Ini sebuah judul yang mungkin serius toh ini diteriaki. Jakarta, baca pres calon Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tiba di Ancol untuk menonton ajang balap Formula E 2023. Anies diserbu warga untuk berfoto dan diteriaki Presiden. Pantauan detik.com di Jakarta di International E-Prix Sabtu, Anies sekeluarga tiba pukul 12.26 WIB. Anies langsung jalan masuk menuju area sirkuit. Para penonton terlihat mengerubungi Anies yang sedang berjalan. Mereka tampak mengabadikan foto dan video bersama Anies. Ya, mantan gubernur DKI, mantan pimpinannya, pemimpinnya nggak tahu sekarang nonton sendiri tanpa ada yang mendampingi, bahkan beli tiket sendiri. Terdengar para penonton yang sedang berfoto meneriakkan Anies Presiden 2024. Anies menanggapi teriakan itu dengan senyuman. Anies Baswedan for Presiden 2024, ucap salah satu penonton. Pak Anies Presiden, timpal penonton lainnya. Seperti diketahui, ajang Formula E atau balap Formula E di Jakarta pertama digelar tahun lalu. Anies Baswedan waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Anies nonton langsung dan turut dihadiri Presiden Jokowi. Sekarang tidak ya? Mengapa kok sekarang Pak Jokowi tidak menonton? Kita lihat saja. Jakarta E-Prix 2023 akan diselenggarakan pada Sabtu dan Minggu. Direktur Utama PT Jakarta Propetindo, Jakpro Iwan Takwin mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah kembali pada 2024. Hasilnya Indonesia kembali dipercaya untuk menggelar satu seri balapan Formula E oleh Formula E Operation FEO. Rencananya balapan tahun depan digelar pada 8 Juni 2024. Pasca Pilpres, pasca Pilgub. Iwan menyebut kepercayaan ini merupakan hasil dari keberhasilan penyelenggaraan Formula E di Jakarta pada 2022. Itu diberi kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan buah dari keberhasilan kita dalam menyelenggarakan balapan Formula E tahun 2022 tahun lalu.
kita lihat juga bagaimana di Kompas yang beli tiket sendiri, ini digambarkan, oh jelas digambarkan, begitu juga yang di Detik, beli tiket sendiri bukan undangan. Jadi Anies datang mengenakan kaos hitam bertuliskan, Peseda, Jakarta, kota kolaborasi. Dia datang dengan kalung tiket berwarna pink dengan kategorisasi Grandstand 2E. Anies mengatakan tiket Formula E itu sudah lama dibelinya. Anies menyebut dirinya bukan tamu undangan dari ajang balap ini. Oh, ngeri juga. Iya dong, datang udah lama punya tiket. Kita beli tiketnya kelasnya Grandstand. Saya beli tiket, saya bukan undangan. Anies mengaku datang dengan menaiki shuttle bus. Dia mengatakan kedatangannya murni untuk menonton Formula E. Naik shuttle bus, parkir di Kemayoran, terus kita jalan nih barengan sama Ferry istri saya. Anak-anak barengan seru, jadi kita datang benar-benar mau nonton aja. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sepertinya tema yang di KPK menjadi menghilang. Dan memang ya sebetulnya tidak ada masalah. Tapi sebetulnya kalau ngomong Formula E 2023, Mas Anies datang sendiri, maksudnya beli tiket sendiri bersama keluarga tanpa ada undangan, diteriakan calon presiden, 2025 diberi kepercayaan lagi. Terus ada apa yang salah dengan teman-teman KPK? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Formula E merupakan agenda DKI Jakarta, bahkan nasional, internasional, yang itu menurut saya perlu dikembangkan menjadi tuan rumah yang baik. Menjadi tuan rumah yang baik, memfasilitasi untuk semuanya, kemudian tidak hanya warga Indonesia ataupun DKI, tapi seluruh dunia terhibur. Ini bentuk dukungan Mas Anies terhadap agenda tersebut. Meskipun beliau bukan sebagai gubernur DKI, tetap nonton. Jadi bukan menghadirkan Formula E itu karena dia menjadi gubernur, bukan sebagai gubernur pun dia datang. Menunjukkan bahwa ini merupakan simbol, ikon dari DKI Jakarta untuk Indonesia, untuk dunia. Sehingga kalau biasanya ya, orang kalau sudah tidak menjabat pada jabatan lama dan tidak mendapat undangan khusus, itu tidak hadir. Tapi ini hadir dengan sendirinya, beli tiket sendiri. Appreciate menurut saya. Apalagi yang kedua, Mas Anies tidak marah meskipun tema Formula E oleh KPK sepertinya menjadi tema yang bla 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 bla, pro dan kontra. Sampai hari ini menjadi tema pro dan kontra, dan ya kalau mengikuti pemberitaan, ini ada yang menarik-menarik, ada yang menolak, tapi sebetulnya kalau kita melihat substansi dari kegiatan ini, it's okay. Dan tidak ada sebuah problem, sampai kalau pada beberapa waktu yang lalu, penyidiknya sampai dipindah, itu sebetulnya mengganggu, kalau menurut saya sih, mengganggu dari proses tema-tema yang dihadirkan oleh provinsi, kabupaten, kota, ataupun Indonesia. Jadi lebih baik tema seperti Formula E atau kemarin pada waktu ada sepak bola U22, U23, itu kan seandainya difasilitasi kan bagus ya. Indonesia sebagai tempat piala dunia, itu kan menunjukkan bahwa Indonesia itu memang mempunyai perhatian, dan olahraga, apakah sepak bola ataupun Formula E bisa menjadi pemersatu dari berbagai pola pikir, pola gerakan, atau pola pilihan dari anak negeri ini. Jadi menurut saya,
ya para penegak hukum perlu hati-hati untuk apakah ini dijadikan tema mengarah kepada korupsi atau tidak. Maksudnya gimana? Supaya tidak ada semacam diskriminasi dalam pengelolaan sebuah kegiatan. Kalau memang tidak ada problem, ya sebaiknya tidak usah dicari-cari. Tetapi kalau ada problem memang diproses, saya pikir juga oke. Hanya membandingkan antara sebuah tema itu dicari-cari ataupun ini alamiah, itu yang memang sebagai penegak hukum perlu super hati-hati. Intinya jangan sampai ada sebuah pesanan. Penegakan hukum ada sebuah pesanan itu membahayakan terhadap proses hukum selanjutnya atau membahayakan terhadap proses pengelolaan negeri lainnya selanjutnya. Karena pasti presiden itu hanya 2 periode, gubernur 2 periode, bupati wali kota hanya 2 periode. Jadi kita tidak usah bermain-main dengan hukum. Begitu juga para penegak hukum. Tidak akan bertahan lama di situ. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa ketika ada teriakan Anies Baswedan Presiden 2024, ini juga nanti jangan sampai ada orang yang melaporkan kepada Bawaslu. Ini kampanye misalkan, curi slot kampanye. Bukan. Ini pun bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Ganjar ketika di kerumunan. Intinya bahwa masyarakat mengeluh-elukan beliau untuk menjadi presiden. Apakah selanjutnya dipilih betul atau tidak, itu nanti. Tetapi bahwa minimal pada suasana itu, Mas Anies mendapatkan apresiasi dari masyarakat bahwa, oh dia datang tanpa diundang, beli tiket sendiri, tanpa harus basa-basi, tanpa harus malu-malu, berkumpul, menyatu dengan masyarakat. Itu kan sebetulnya apresiasi secara langsung dari masyarakat, dari rakyat, dari masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin ketika mereka membutuhkan atau tidak membutuhkan pemimpin hadir. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, Formula E. Semoga tema Formula E di KPK bukan semakin ya kalau memang tidak ada masalah ya dihilangkan. Tapi kalau ada masalah segera diselesaikan. Itu yang penting. Jangan diambangkan. Karena apa? Kalau diambangkan, apalagi menuju 2024 itu menjadi kontraproduktif dalam proses pergantian kepemimpinan. Oh ini diseriusin atau tidak? Kalau memang ada, ya diseriusin. Tetapkan tersangka, proses hukum, sidang. Tetapi kalau tidak, ya jangan. Ya langsung putuskan tidak terbukti atau bahkan tidak diproses selanjutnya. Supaya tema-tema olahraga atau tema-tema hiburan tidak menjadi alat taruhlah bagi kelompok tertentu ataupun misalkan orang yang tidak suka untuk dijadikan semacam gantungan, dibuat menggantung supaya nanti seakan-akan dia mempunyai black campaign atau track record yang negatif. Padahal itu membahayakan terhadap proses pembelajaran demokrasi yang ada di negeri ini. Pecinta masa depan negeri. Itulah Mas Anies Baswedan. Semoga ketika Pak Prabowo, Mas Ganjar hadir di sebuah kegiatan itu dan mendapat respon yang baik dari rakyat, ya kita juga harus appreciate, tidak harus ada yang perlu saling melaporkan, bahwa pada kesempatan ini rakyat menunggu seorang bakal calon presiden yang hadir kepada mereka dan menjawab kebutuhan masyarakat. Bahwa Formula E sebagai salah satu agenda rutin DKI Jakarta menjadi menasional bahkan menginternasional itu perlu diapresiasi. Siapapun gubernur DKI semuanya harus support. Tidak harus pas post power syndrome itu muncul gara-gara tidak menjadi gubernur menjadi tidak support. Begitu juga sebaliknya, gara-gara tidak menjadi gubernur kemudian dijadikan semacam tembakan atau sasaran
untuk tema korupsi, padahal sebetulnya tidak ada. Itu kan sesuatu hal yang di dalam proses pembelajaran demokrasi harus ditiadakan. Kalau memang tidak ada masalah, ya tidak usah dicari. Kalau memang ada masalah, segera ditegakkan sehingga tidak selalu menggantung. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.